Apa itu dongeng? Apa itu dongeng? Cerita. Iya, cerita. Bagus. Sangat. Dongeng itu adalah cerita fiksi. Artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan. Berdasarkan khayalan oleh si pengarang. Mereka membuat cerita tersebut berdasarkan khayalan mereka. Seperti apa cerita yang saya buat nanti? Itu dongeng. Nah, terus dalam dongeng terdapat unsur-unsur implisit. Terdapat unsur-unsur implisit. Yang pertama itu tokoh. Bukan tokoh yang kita mau beli barang, bukan. Ini tokoh yang dimaksud pelaku, pelaku atau peran yang ada dalam cerita tersebut. Neo Kepipe yang suka sekali nonton sinetron, yang suka nonton sinetron. Di sinetron itu kan ada yang peran sebagai apa? Boy, ada yang peran sebagai orang baik, orang jahat, itu. Begitu juga dalam dongeng sudah dipisahkan ada perannya, Terus yang kedua dalam dongeng juga ada watak, watak. Apa itu watak? Watak itu adalah sifat dari tokoh tersebut, sifat dari tokoh tersebut. Ada watak yang baik, ada watak yang buruk. Ya, ada watak yang buruk, bagus. Ada watak yang sombong tadi di kelompok kamu bilang. Itu watak. Terus dalam dongeng juga kamu harus menceritakan atau menjelaskan pesan atau amanat dari dongeng yang kamu dengar. Contoh pesan atau amanat. Dongeng ini berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Koloni bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Hampir semua binatang mengetahui hal itu. Begitupun dengan Cerplay. Namun, dia sangat penasaran. Apakah kabar itu benar atau tidak? Cerplay sendiri belum pernah melihat langsung kawanan bebek yang sedang bersama. Saking penasarannya, Cerplay pun mendatangi padang di mana para bebek berada. Cerplay akhirnya dapat melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tapi kemudian muncul niat jahat dalam dirinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerplay seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerplay gencar mendatangi bebek yang sedang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lalu pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan itu, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerplay yang pandai menghasut. Namun, rupanya sia-sia. Bebek tidak mau mendengar perkataan Cerplay. Kemudian, Cerplay mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Tapi, lagi-lagi perkataan Cerplay tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Tapi, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerplay sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara.
Oh, Cerpelai, kau tidak bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai pun sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Apakah kalian mau menjadi kaum bebek seperti itu? Nah, hikmah dari cerita persahabatan hewan ini, bebek selalu hidup rukun adalah kerukunan yang kuat akan membuat kelompok itu menjadi kuat pula. Demikian dongeng dari Bunda Maya dan sampai jumpa. Ya. Cerpelai, coba sebut. Cerpelai dan bebek. Siapa tokoh dalam buku tersebut? Baru saja kita sebut tadi. Cerpelai dan bebek. Terus, bagaimana watak kedua tokoh tersebut? Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Watak kedua tokoh tersebut.
akan keburu mengagetkan merpati yang langsung